Ya, boleh. Baik, Kak, langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pagi ini saya akan menyampaikan materi literasi TWK Bahasa Indonesia, tapi ini nggak menyeluruh, maksudnya nggak menyeluruh itu hanya bagian-bagian yang poin-poin yang mungkin nanti rekan-rekan itu bakal paham apa maksud dari isi literasi. Sebentar ya, slide-nya belum pindah ya? Belum, Kak. Oh, nggak mau pindah ya? Nah, jadi di literasi kalau misalnya rekan-rekan sebelumnya udah ikutan di lab teaching TWK literasi awal tuh saya menjelaskan bahwa literasi di TWK itu fokusnya ke eh, pemahaman rekan-rekan akan suatu bacaan, bukan bagaimana memahami Recording in progress. bagaimana Bagaimana rekan-rekan itu rekan-rekan itu? dalam menanggapi bacaan, tapi memahami. Jadi beda ya. Kalau misalnya di TPU PU kemarin kemarin. dan di SNBT itu rekan-rekan diukur kecepatan membacanya. Nah, kalau di TWK itu bagaimana peningkatannya itu langsung memahami secara to the point. Kalau misalnya di TWK itu, maksudnya to the point tuh, jadi dari judul, misal kawan-kawan tuh harus udah ngerti, maksudnya udah ngerti tuh paham. Oh, ini ternyata menjelaskan tentang A, misal, oh berarti nanti akan menjelaskan A, berarti isi paragrafnya kayak gitu. Nah, jadi literasi itu memahami kemampuan dalam membaca dan menulis ya. Jadi membaca dan menulis setelah membaca rekan-rekan itu harus bisa menulis dengan benar sesuai EYD bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan. Jadi membaca itu dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Jadi kalau di bahasa Indonesia kata kalimat itu punya makna gitu. Prasa, klausa punya makna. Kalau di bahasa Indonesia itu kayak gitu. Nah, sementara itu, menulis adalah mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Jadi, membaca dan menulis itu satu kesatuan ya, gitu di bahasa Indonesia. Setelah memahami, harus bisa menyampaikan apa yang dipahami, maksudnya kayak gitu. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama itu ada tata kalimat. Jadi, maksudnya tata kalimat itu bagaimana sih pembentukan kalimat di bahasa Indonesia itu ada apa aja sih di dalamnya? Lalu ada imbuhan partikel. Nah, biasanya imbuhan partikel itu kalau misalnya di soal nih, biasanya yang ditanyakan itu imbuhan an atau partikel depannya itu penggunaan di sama me itu harusnya seperti apa. Nah, itu juga termasuk masuk ke bagian tata kata sebenarnya. Lalu ada tentang makna. Nah, biasanya makna juga masuk, tapi enggak menyeluruh. Beda sama SNBT. Kalau misalnya tata makna itu di SNBT menyeluruh gitu. Jadi semua makna itu dibahas gitu. Tapi kalau misalnya di TWK itu yang saya baca ternyata hanya beberapa berapa ya? Mungkin perkiraan cuma berapa persen gitu ya dari 100%. Jadi nggak full bakal membahas tentang makna. Tapi biasanya yang dipertanyakan itu di makna itu misal nih ada kalimat tentang hmm, kalimatnya misal ada dua kalimat, terus menyebutkan ada dua makna juga. Misal yang dipertanyakan itu buah hati dan panjang tangan, misal atau ringan tangan. Nah, yang ditanyainnya itu. Jadi buah hati itu apa sih maksudnya? Ringan tangan itu apa sih maksudnya? Tapi dalam sebuah kalimat. Nah, kalau misalnya di SNBT makna itu biasanya yang bertanyakannya tuh hanya satu poinnya aja. Misal idiom dari meja hijau adalah cuman gitu. Jadi pertanyakan maknanya. Kalau misalnya di TWK berarti meningkat. Kalau misalnya udah membentuk kalimat, kita harus tahu maknanya sendiri gitu. Lalu ada konjungsi. Nah, rekan-rekan pasti tahu konjungsi itu penyambung kalimat. Salah satu kata yang memiliki sebagai penyambung dalam kalimat. Kita langsung aja ya, kita ke tata kalimat. Nah,
Susunan kalimat. Kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa yang bisa diperlukan dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Nah, makanya konjungsi bakal dibahas juga. Karena dalam suatu kalimat itu bisa jadi ada dua apa ya? Dua klausa. Yang satu klausa akan membahas apa, satu klausanya lagi membahas apa. Nah, kalau misalnya belum tahu, klausa itu terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, biasanya kalau klausa itu terbentuknya dari subjek sama predikat. Nah, subjek itu kita akan sebagai pelaku, kalau predikat itu apa yang sedang dilakukan atau aktivitas yang sedang dikerjakan atau bisa disebut kata kerja. Nah, sekurang-kurangnya klausa itu harus terdiri dari subjek sama predikat. Nah, beda lagi sama prasa. Nah, prasa itu contohnya kayak gini. Dia tuh dua kata juga, tapi udah memiliki makna sendiri dan maknanya itu tidak akan beda jauh dari kata makna eh, bentuknya gitu. Misal, kalau misalnya klausa tuh kayak gini, aku sekolah. Nah, itu udah jadi kalimat sebenarnya. Tinggal ditambahin titik atau koma di kalimat selanjutnya gitu. Nah, kalau prasa itu kayak gini, rumah sakit. Itu maknanya tempat orang-orang sakit kan. Nah, itu bedanya prasa sama klausa. Nah, kita bahas dulu berurutan ya. Yang pertama itu dalam kalimat itu pasti ada morfem. Morfem adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Nah, tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia secara mendetail itu morfem tidak akan dibahas dalam soal gitu karena dia itu apa ya dasar dari kata gitu. Jadi sebelum ada kata itu udah ada morfem, tapi sebenarnya morfem itu sama aja kayak kata sebetulnya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan ingin mendalami morfem juga bisa nanti akan paham morfem itu maksudnya apa sih. Nah, lalu ada kata. Nah, pasti langsung orang-orang mengenal dari kata, langsung ke kata gitu, nggak ke morfem. Nah, kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk sebuah makna tertentu. Nah, rekan-rekan tahu kan, kata itu ada kata benda, kata kerja, kata ganti, ada kata keterangan. Nah, biasanya dalam kalimat itu semua kata itu masuk. Maksudnya kayak kata ganti berarti kita sebagai orangnya. Terus kata kerja itu sebagai predikat. Terus kata keterangan bisa objek atau kata keterangan waktu dan tempat. Kayak gitu. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada prasa klausa yang tadi dibahas. Kalau prasa itu memiliki makna dari kata pembentuknya tidak akan beda jauh. Kayak tadi rumah sakit. Terus di halaman itu juga prasa. Karena di halaman itu nggak ada subjek sama predikat. Beda sama klausa. Klausa itu misalnya saya membaca, adik bangun. Nah, itu baru klausa karena terdiri dari subjek dan predikat. Nah, kalau prasa itu pokoknya memiliki makna sama kayak tata bahasa tata makna, cuman si prasa ini fungsinya lebih ke sebagai apa ya? Pelengkap di kalimat gitu. Kayak misal aku terjatuh lalu masuk ke rumah sakit. Nah, rumah sakitnya itu sebagai prasa karena memiliki makna. Cuman kalau di tata kalimat udah nggak ada prasa klausa kata, tapi jadinya subjek, predikat, keterangan, objek kayak gitu. Jadi kalau di dalam kalimat tuh nggak akan ditanyain si prasa klausanya, tapi bisa jadi dipertanyakan juga nih si prasa klausa. Tapi karena sekarang udah tahu kan, kalau prasa itu terdiri dua kata, tapi memiliki makna. Karena si prasa ini pembentuknya itu dari kata dasar yang ada di awal. Misalnya kayak tadi di rumah sakit, di halaman, depan rumah. Nah kayak gitu. Karena dia nggak ada predikat sama subjek. Beda sama klausa. Klausa itu harus ada subjek sama predikat. Udah paham ya? Kita lanjut ya. Nah, kita langsung ke kalimatnya. Agak lama kayaknya. Gak, mending gak di fullin deh ya PPT-nya. Nah, tadi ya kata itu biasa terdiri dari kata benda, kata kerja, kata keterangan. Kata merupakan unit bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari maaf. Terdiri dari satu atau lebih morfem. Selain itu, kata juga dapat didefinisikan sebagai elemen terkecil dalam bahasa yang bisa diungkapkan atau dituliskan dan merupakan suatu realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Gabungan atau kumpulan kata akan membentuk prasa, klausa, dan kalimat. Jadi pasti dari paragraf itu ada sebelumnya ada kalimat. Dari kalimat itu ada klausa sama prasa. Seperti itu. Kita langsung
ke kata. Nah, ini ciri-ciri kata itu terdiri dari beberapa huruf, memiliki makna, memiliki fungsi tertentu dalam tata bahasa, dapat dibentuk menjadi prasa, klausa, atau kalimat apabila digabung dengan kata lain. Nah, ini maksudnya memiliki makna tuh kayak gini. Misalnya, kalau kita kan sebagai subjek gak ada maknanya ya, kalau karena orang gitu kita kan. Nah, misal kata kerja. Nah, kata kerja itu ada maknanya. Misal membaca itu aktivitas apa sih? Nah, kayak gitu. Terus misalnya laptop itu maksudnya untuk apa sih kayak gitu kata-kata memiliki makna tuh untuk kata benda gitu untuk kata benda kata keterangan yang dimaksudnya apa terus memiliki fungsi tertentu nah tertentu itu nah si subjeknya itu sebagai apa sih si kata kerjanya itu sebagai apa sih kayak gitu kata bendanya itu untuk apa sih apakah untuk yang dilakukan si subjek atau misalnya aktivitas yang dilakukan sebagai pasif gitu kan kalau karena kan kalau di bahasa Indonesia kalimat aktif sama pasif beda kan. Terus, nah ini bentuk katanya. Nah, ini kata benda itu contohnya kucing, padi, piring. Nah ini tuh memiliki makna kan, karena kucing itu di KBBI ada maknanya. Padi di KBBI ada maknanya, piring juga ada. Nah, kata sifat juga ada maknanya. Nah, ingat ya, kata sifat itu yang dimiliki oleh kita, yang bisa dirasakan oleh kita. Misalnya cantik, rindu, dingin, panas, tampan, kayak gitu ya. Kalau kata sifat itu pokoknya yang dimiliki dan dirasa oleh manusia. Lanjut ada kata kerja. Nah, ini yang paling sering muncul di kalimat. Kata kerja itu suatu aktivitas ya. Biasanya ya kata-kata yang mendasar kayak makan, baca, tulis, tidur, cuci, kayak gitu. Terus ada kata keterangan. Nah, kata keterangan itu bisa menerangkan waktu dan tempat. Terus ada kata bilangan. Kata bilangan di bahasa Indonesia itu banyak. Jadi untuk penyebutan kertas itu apa? Misalnya untuk penyebutan hewan itu apa? Tapi pasti teman-teman tahu ya untuk kertas itu pasti sehelai, untuk benang itu seutas, untuk hewan itu sebutnya ekor, bukan tapi bukan maksud ekornya ya, tapi penyebutannya gitu. Terus ada kata ganti itu penyebutan untuk kita juga. Ada kata ganti orang pertama itu seperti apa, kata ganti orang kedua itu seperti apa, kata orang ganti ketiga itu seperti apa. Jadi teman-teman juga harus tahu gitu, kan kata ganti ini. Terus ada kata tugas. Nah, kata tugas itu sama kayak konjungsi. Sama kayak konjungsi tapi bukan konjungsi gitu karena penyebutannya itu kayak gini sejak tanpa itu pun meskipun kayak gitu jadi si penambahan kata tugas ini untuk melengkapi kalimat yang tidak atau kata yang tidak sempurna gitu berarti ya kita lanjut ke perasaan nah ini tadi yang bingung sama perasaan ya penjelasannya perasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang masing-masing unsurnya masih mempertahankan makna dasarnya. Gabungan kata yang bersifat perasa tidak terdapat unsur subjek dan predikat. Nah, untuk hal yang paling mencolok itu pokoknya di perasa itu tidak ada predikat dan subjek. Nah, itu ya. Nah, ciri-cirinya terdiri dua kata atau lebih, tidak mengandung predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Nah, gramatikal itu maksudnya memiliki makna dari kata pembentukan awalnya. Nah, ini contohnya ya. Rumah sakit gak beda jauh kan maknanya tempat orang yang sakit gitu. Jam tangan gak beda jauh kan sama fungsi dan apa yang diletakkan di kita berarti ditaruhnya di tangan gitu. Pergi ke pasar ini juga gak ada subjek predikat. Jadi ini sebutnya perasa, di halaman juga perasa disebutnya, sangat panas juga sebutnya perasa. Karena ingat pokoknya perasa itu memiliki dua kata, memiliki makna, tapi gak ada subjek sama predikat. Nah itu aja yang biar ingat gitu. Nah kita lanjut ke klausa. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nih ini udah jelas ya. Klausa sekurang-kurangnya harus mengfaktualkan suatu objek. Maaf ini, tipe. Nah, dan satu subjek atau predikat secara satu kalimat ya ini. Jadi di dalam kalimat itu ada satu klausa atau lebih gitu ya. Nah, si klausanya itu bisa menyebutkan suatu aktivitas atau menyebutkan salah satu apa ya mendeskripsikan kita gitu. Misal saya sangat cantik gitu kan. Nah, itu bisa udah jadi klausa dan ada perpaduan perasa kayak gitu.
Misalnya aku pergi ke pasar dengan ibu. Di situ ada klausa sama prasanya kan. Pergi ke pasarnya itu prasa disebutnya. Tapi ingat kalau udah jadi kalimat itu yang dipertanyakan bukan prasa klausanya, tapi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Ini ciri-cirinya terdiri dua kata atau lebih, mengandung subjek dan predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Nah, jadi klausa itu eh, belum merupakan kalimat yang belum sempurna karena nggak pakai huruf kapital, terus nggak pakai titik. Nah, kalau udah ada huruf kapital sama titik, baru udah jadi kalimat gitu. Contohnya ini ada aku makan, ibu masak, adik menangis, ayah membaca. Nah, ini contohnya klausa karena ada subjek dan predikat. Ingat subjek itu pelaku, predikat itu kata kerja. Paham ya? Bedanya prasa sama klausa? Kak, izin Kak, Ya, klausa itu contohnya bagaimana ya Kak? ini contohnya. Jadi kalau klausa itu ada subjek, ada predikat, ada pelaku, dan ada aktivitas yang dikerjakan. Ini Oh iya. contohnya. Aku makan, ibu masak, adik menangis, ayah membaca. Beda tak sama prasa. Prasa kayak gini. Prasa nggak ada subjek sama predikatnya. Biasanya terdiri dari dua kata benda atau bisa kata keterangan dan kata kerja. Kayak gitu ya. Ngerti? Kak. Oke. Kita langsung ke kalimat. Nah, ini kalimat tadi udah ngerti kan? Jadi sebelum kalimat itu ada prasa, ada klausa, ada kata, ada morfem. Tapi kita acuhin aja si morfem karena morfem itu nggak akan dibahas gitu di soal. Kalimat suatu bahasa terkecil dan terlengkap maknanya disebut kalimat. Hal ini dikarenakan pada sebuah kata terkadang tidak dapat mewakili sebuah konsep makna yang utuh. Walaupun satuan bahasa terkecil, kalimat mempunyai makna yang utuh karena dapat berdiri sendiri serta mempunyai pola intonasi akhir. Nah, di sini maksudnya jadi teman-teman itu akan paham akan suatu bacaan itu memahami dulu kalimatnya satu persatu gitu kan. Jadi misalnya paragraf pertama kalimat ini menjelaskan tentang ini, kalimat duanya menjelaskan tentang ini gitu. Terus si kalimat itu susunannya terdiri dari beberapa kata. Nah, kalau biasanya di soal TWK itu pasti banyak menyebutkan kata benda gitu. Kalau misalnya di dialog, nah baru banyak kata subjek, ada kata subjeknya, ada kata predikatnya. Nah, biasanya kalau di dalam penjelasan TWK itu kalau misalnya udah membentuk paragraf itu pasti yang dimunculkannya banyaknya kata benda gitu. Beda sama kata kalimat. Kalau yang dipertanyakannya kalimat efektif, kalimat aktif, kalimat pasif berarti masih dipertanyakan tentang subjeknya. Pokoknya unsur-unsurnya itu ingat ya, subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Nah, kelima unsur ini tidak akan pernah hilang dalam pertanyaan kalimat karena pasti yang pertanyakan itu polanya, terus yang dipertanyakan itu misal keterangannya tuh yang mana sih? Kadang di bahasa Indonesia itu keterangan sama pelengkap itu bikin ambigu gitu. Keterangan itu biasanya menerangkan tempat dan waktu. Nah, pelengkap juga bisa jadi menerangkan apa yang diterangkan oleh oleh keterangan waktu dan tempat tersebut. Misal contohnya kayak gini. Contohin ya. Nah, misal kayak gini. Jangan aku deh, misalnya ayo pergi ke pasar bersama ibu tadi pagi. Nah, coba sekarang ya. Kita bentuk unsurnya. Nah, ini garis bawahin, ini disebutnya subjek. Nah, kalau misalnya di prasa klausa ini prasa kan karena pergi ke pasar. Nah, ini adalah perginya itu bukan jadi prasa tapi predikat karena aktivitas. Predikat. Nah, ke pasar bersama ibu ini jadinya bisa jadi pelengkap objek. Nah, terus tadi pagi itu jadi apa? Keterangan. Ngerti nggak?
Nih, si Ayunya itu subjek. Kok nggak bisa ya? Ayunya subjek. Kok nggak bisa mundur? Ayunya subjek. Giniin aja. Ayunya subjek. Perginya predikat. Perginya predikat. Ke pasar bersama ibu itu pelengkap. Nah, tadi pagi keterangan tempat. Jadi contohnya, misal, oh ini ada yang nanya, oh, kalau kalimat efektif apa aja persyaratannya? Nah, kalau kalimat efektif itu gak boleh ada sinonim, makna ganda, jadi yang bikin ambigu. Jadi kayak misalnya kayak gini nih. Ini contoh bukan kalimat efektif ya. Semua para, kok ininya nyala? Bentar. Kita gedein dulu. Nah, ini contoh yang salah ya. Semua para tamu undangan diperbolehkan bawa keluar. Kalau misalnya mau jadi efektif, berarti apa yang dihapus coba? Jadi ini tuh pengen jadi efektif ceritanya. Coba apa yang dihapus? Yang dihapus kata semua, benar ya? Jadinya ini efektif. Para tamu undangan. Jadi kalau dalam kalimat efektif itu nggak boleh ada makna yang sama. Maksudnya ganda, makna yang ganda itu kayak gitu. Kalau misalnya maknanya sama, berarti itu nggak efektif. Terus biasanya efektif itu harus sekurang-kurangnya terdiri dari subjek sama predikat. Terus harus maknanya itu jelas gitu, nggak boleh ambigu. Maksudnya apa sih gitu? Kayak misalnya kalau di pidato, waktu dan tempat dipersilakan. Nah itu tuh nggak efektif karena maksudnya dipersilakannya tuh buat apa sih gitu kan? Jadi harus jelas gitu, efektif juga harus jelas. Jadi misalnya kayak gini, waktu dan tempat dipersilakan untuk pergi ke lapangan. Nah itu baru efektif dan jelas. Jadi efektif tuh bukan sekedar efektif, bukan sekedar efisien, tapi harus jelas, harus ke inti dan harus maknanya tuh harus ke apa sih? Nah kayak gitu kalau efektif itu. Ngerti ya? Nah, ini jadi efektif. Jadi, kalau kalimat efektif itu nggak boleh ada kata yang sama. Nah, ini tuh sama semua para. Nah, semua para, semua itu sih sama kayak para gitu. Para itu sama kayak semua maknanya. Kayak gitu. Oh, yang mau bikin contoh yang ada objeknya. Saya membaca koran olahraga. Ini yang ada objeknya ya. Di teras. Nah, ini ayahnya sebagai subjek, membacanya predikat, korannya itu sebagai koran olahraganya itu sebagai objek di teras keterangan tempat. Nah, ini adalah kalimat aktif. Kalau jadinya, kalau misalnya ini aktif ya, ini kalimat aktif. Nah, kalau pasif jadinya gini. Koran olahraga. Jadi berubah polanya. Dibaca ayah. Ini kalimat pasif. Kalimat pasif, pasif itu biasanya ciri khasnya ada kata di. Kalau pasif itu biasanya ciri khasnya mem. Pokoknya itu aktif. Nah, ini aktif, ini pasif. Nah, ini ada yang nanya, double kalimat itu. Maksudnya double kalimat gimana? Nah, udah ngerti ya? Ini tuh kalimat aktif, ini kalimat pasif.
Kalau aktif itu ciri khasnya mem, kalau pasif itu di. Kita lanjut materi selanjutnya ya. Iya, Kak. Kita lanjut ke materi imbuhan dan partikel. Nah, imbuhan partikel itu salah satu materi yang sedikit sulit karena di sini rekan-rekan akan di apa ya? Difokuskan pada kata itu, membentuk kata menjadi aktif kayak tadi, aktif dan pasif itu seperti apa sih gitu. Nah, kalimat yang ada ada di itu maksudnya apa sih? Nah, kayak gitu. Jadi imbuhan ya maksudnya. Nah, pengertian imbuhan itu, imbuhan atau afiks adalah bunyi yang ditambahkan pada awal, akhir maupun tengah kata atau gabungan di antara tiga imbuhan tersebut untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata pertama. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Imbuhan atau afiksasi adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk membentuk kata. Nah, biasanya untuk pengertian di bahasa Indonesia itu emang agak sulit ya, karena bahasa-bahasa yang atau makna-makna yang tidak dikenali itu jadinya dibahas gitu dalam pengertian. Tapi kalau misalnya udah lihat contohnya, pasti ngerti. Nah, ini fungsinya ya. Fungsi penggunaan imbuhan bisa mengubah kelas kata. Misalnya, kata benda jika diberi imbuhan bisa menjadi kata kerja, kata sifat, atau kata lainnya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, batu itu benda kan? Membantu, jadinya sifat. Ngerti nggak? Batu itu katanya benda, karena udah ditambahin mem, jadinya sifat. Jadinya kata sifat. Nah, ini fungsi imbuhan kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Nah, membentuk kata benda yaitu contohnya ada pen, pe, per, ke, isme, wan, sasi, tas, pen, an, pean, peran, dan kean. Contohnya pelaut, wartawan, dan lain sebagainya. Jadi kata dasarnya tuh laut kan, kata dasarnya laut. Terus ditambahin pe, jadinya apa? Aktivitas. Jadi dari kata benda jadi kata kerja. Ngerti kan? Siap, ngerti, Kak. Ini wartawan juga awal kata dasarnya warta kan, warta itu berita. Terus ada wan, ada tambahan wannya, wartawan. Jadinya memiliki makna lain gitu. Terus contohnya apa lagi? Ada yang bisa dikasih contoh nggak dari kata pembentukan ini? Ada yang mau ngasih contoh? Boleh satu aja. Apa? Lawak. Oh iya betul. Kata dasarnya dari apa? Lawak. Iya betul. Kata dasarnya dari rawat. Terus ada tambahan pean. Kayak gitu ya. Nah terus kita lanjut ke membentuk kata kerja. Kata kerja itu kayak tadi ya, ingat di pasif sama pasif. Ada me, ber, per, ter, di, kan, terkan, dan di, i. Contohnya melaut, berlayar, diminum, menaiki, dan lain sebagainya. Ini sama ya kayak tadi, kayak di awal, kata dasarnya itu laut, terus tambahin me, melaut jadinya aktivitas. Terus ini manusia, kata dasarnya manusia, iya benar, kata dasarnya manusia, terus ada belum ke sini. Oh ini dari kata dasar minum ada tambahan di. Jadi ini kalimat pasif. Terus menaiki ini kata dasarnya naik terus ada me jadinya pasif. Kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa bedain mana pasif, mana aktif gitu ya. Mana yang dilakukan, mana yang dilakukan, mana yang eh, diberlakukan. Kayak gitu kalau di bahasa Indonesia. Emang agak sulit sih ya untuk memahami apa sih maksudnya gitu kan di bahasa Indonesia. Intinya yang dipertanyakan bukan si imbuhannya tapi maknanya. Tapi apakah si kata maknanya itu ingin menyampaikan apa? Ingat kalau misalnya di literasi TWK itu teman-teman bukan lagi diukur lagi sebagaimana paham tentang materinya, tapi bagaimana tentang bacaannya, tentang penulisannya, tentang memahami bacaannya. Kayak gitu ya. Terus membentuk kata sifat yaitu iwi. Nah, ini baru iyah dan is. Contohnya ilmiah, agamis, manusiawi dan lain sebagainya. Kata dasarnya dari eh, ini kata dasarnya dari ilmus ya, tapi jadi ada peleburan jadi iyah. Terus ada agamis, kata dasarnya di agama.
Terus ada peleburan jadinya agamis gitu. Terus manusiawi kata dasarnya ini mudah sih, manusia, ada penambahan awi dan lain sebagainya. Nah, ini tuh jadi kata sifat ya. Jadinya kata sifat sama kata benda. Agamis kan buat orang yang agamanya lekat gitu kan. Terus manusiawi itu buat kita juga, apakah orang itu eh, kemanusiaannya gimana sih kayak gitu. Lanjut ya. Membentuk kata bilangan itu se dan ke. Contohnya 10 dan kedua ini gampang ya. Kalau ini pasti nggak akan dipertanyakan. Tapi rekan-rekan yang penting ngerti akan ini, pembentukan kata ini. Tuh. Terus terakhir, membentuk kata keterangan, yaitu se-nya, biasanya semuanya, sebagainya. Pokoknya kalau kata keterangan itu biasanya ada akhirannya nyah, kayak gitu. Ini contohnya tuh. Sepertinya, habis-habisan, seindah-indahnya, sebagainya, selamanya, kayak gitu. Nah, ini ada jenisnya. Awalan atau prefix, contohnya ber, di, ter. Nah, itu untuk yang tadi kata benda. Terus ada sisipan atau infix. Ini yang tadi contohnya. Kalau ini contohnya sisipan nanti biasanya di kata kerja. Terus akhiran atau suffix itu di kata kerja. Terus konflik atau simul fix yaitu berupa awalan dan akhiran yang pemakaiannya sekaligus. Contohnya peran biasanya pekerjaan, beran, berduaan, kean, kejelasan. Jadi kata awalnya jelas gitu kan. Oh, boleh. Nggak kelihatan ya? Nah, segini cukup. Nah, jadi ingat ya, untuk di materi imbuhan ini bukan seberapa paham sih tentang materi apa itu imbuhan, bukan. Tapi di sini rekan-rekan tahu maksud dari pembentukan kata awalnya itu seperti apa dan jadi maknanya seperti apa. Ingat ya. Jadi, makna dari ilmuwan itu apa sih gitu kan? Oh, kata dasarnya ilmu, karena ditambahin an jadinya sebutnya untuk orang yang memiliki ilmu tertentu kayak gitu kan. Terus misalnya tadi pelaut, oh kata dasarnya tuh laut, karena jadi pe jadinya kata benda deh. Terus melaut, kata dasarnya laut, tapi karena me jadinya jadi kata aktivitas atau yang dikerjakan oleh subjek kayak gitu. Ngerti ya? Iya, paham Kak. Ini sama partikel juga. Partikel itu biasanya gampang sih ini kalau yang partikel. Ujungnya lah, kah, dan tah. Nah, ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku-buku. Buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah? Nah, ini gampangnya. Partikel itu pokoknya yang ujungnya ada h-nya. Biasanya partikel itu masuknya ke salah satu contoh kalimat kalimat seru buat nyuruh bukalah, bacalah kayak gitu. Tutuplah gitu kan. Terus misalnya di pertanyaan juga bisa apakah, siapakah, bagaimanakah, mungkinkah kayak gitu. Jadi sering munculnya untuk di pertanyaan dan kata seruan atau kata untuk selain itu termasuk kalimat partikel Kak. Selain itu termasuk setelah itu termasuk kalimat partikel Kak. Iya benar. Jadi enggak, setelah itu kan udah kata pembentuknya, setelah itu ya maknanya setelah itu udah kan kayak gitu. Maksudnya untuk di partikel itu kata dasarnya. Jadi partikel itu apakah sih kata itu kata dasarnya yang ditambahin lah ataukah itu memiliki makna nggak dari sebelumnya? Kalau setelah itu bukan termasuk kalimat kata partikel, bukan termasuk pembentukan partikel karena setelah itu emang sudah memiliki maknanya yaitu kayak gitu. Jadi di bahasa Indonesia itu enggak semuanya bisa disebut sebagai partikel, sebagai imbuhan. Jadi emang ada juga kata dasarnya memang sudah memiliki makna kayak tadi setelah. Kalau misalnya ini bacalah kan kata dasarnya baca. Apakah juga kata dasarnya apa? Siapakah juga kata dasarnya siapa? Terus apatah juga kata dasarnya apa? Jadi teman-teman juga di sini harus ngerti gitu kata dasar itu seperti apa sih? Apa yang menjadi partikel imbuhan itu kayak gimana sih? Kayak gitu. Kayak misalnya contohnya kalau di imbuhan kata karyawan, kata dasarnya apa? Gak ada kan? Karena maknanya karyawan aja gitu. Jadi jangan sampai karena ada
one-nya, jadi si one itu disebut partikel atau imbuhan. Enggak, karena kalau karyawan itu biasanya ditulisnya ya emang maknanya itu gitu. Kalau misalnya dihapus one-nya jadinya karya kan. Karya itu apa? Beda lagi maknanya sama karyawan kayak gitu. Terus ngerti nggak? Ngerti gak? Terus contohnya yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinnya. Misalnya, bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan mesti tersedia. Jangankan, suaranya kedengaran nggak saya? Bentrok ya? Agak bentrok. Nah, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Jadi si pun ini fungsinya itu sebagai terpisah, di suatu kalimat pasti terpisah, terus dari kata yang mendahulunya kayak ini apapun nggak bisa bersatu, tapi karena ada juga orang yang memang uh, si apa sih aturan penulisannya ini jadi nyatu gitu. Tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia yang baik dan benar, di EYD itu pun tuh harusnya terpisah gitu. Biasanya ini tuh kalau penulisan pun tuh jarang ada di artikel ilmiah ya, karena penulisannya yang kayak gini kurang apa ya, kalau misalnya di penulisan karya ilmiah, artikel atau yang benar-benar sangat baku, nah sipun itu jarang digunain gitu. Kecuali kalau misalnya di cerita dongeng gitu, sipun tuh masih berfungsi gitu. Di dialog, sipunnya masih berfungsi. Kita langsung contoh ke, nah catatan nih ada catatannya. Partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung tulis serangkaian misalnya nih, meskipun, nah jadi si meskipun ini sama si apapun tuh beda kan. Maknanya dari apapun tuh maksudnya apa? Meskipun tuh maksudnya apa sih kayak gitu. Jadi bahasa Indonesia itu kita bukan memahami si partikelnya, tapi si maknanya kayak gitu. Kayak gini, ini contohnya ada pun, bagaimanapun. Jadi memang ada kalau di bahasa Indonesia penulisannya itu gimana ya, bukan sesuai pengen penulis, tapi bagaimana sih fungsinya gitu. Pokoknya kalau di bahasa Indonesia itu kita harus memperhatikan kata dasar dan uh, maksud dari bacaannya itu apa. Kayak gitu, ngerti ya? Kita lanjut ke yang ketiga. Partikel per yang berarti demi atau tiap atau mulai tulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruangan rapat 1/1. Nah, kalau per itu biasanya untuk penyebutan bilangan harus pisah. Harga koin itu 50.000 per meter. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Jadi si per ini fungsinya karena untuk penyebutan jadi gak bisa disatuin gitu. Kalau misalnya disatuin, biasanya kalau di bahasa Indonesia yang emang detail gitu, si per kalau disatuin jadinya beda makna. Katanya biasanya gitu. Tapi emang seperti itu sih peraturan di Indonesia. Terus misalnya penulisan di. Penulisan di itu ada yang disatuin, ada yang enggak. Kalian enggak? Jadi penulisan di untuk tempat itu terpisah. Kalau penyebutan untuk kata pengerjaan atau di lainnya itu kadang ada yang nyatu. Kayak gitu. Misalnya dirawat itu apa? Berarti disatuin. Beda sama di halaman harus terpisah. Nah, itu ada penjelasannya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu terbilang banyak aturannya untuk menulis itu. Tapi jangan risau dan pusing karena kalau misalnya kalian sudah paham akan suatu bacaannya, itu akan mudah untuk memahami apa yang dipertanyakan soal. Kayak gitu. Lanjut ya. Kita masuk ke makna. Masuk ke makna, kita ke pengertiannya dulu. Nah, makna adalah maksud yang tersimpulkan dari kata atau kalimat. Makna dapat juga disimpulkan sebagai kumpulan kata atau kalimat yang memiliki istilah yang dapat diartikan. Ingat, tadi apa yang udah dicontohin? Si prasa. Secara umum, makna adalah arti atau maksud yang tersimpan dalam suatu kata, baik itu kata tunggal ataupun sambungan dari beberapa kata atau kalimat. Tadi di prasa dicontohin sebagai susunan 2 kata. Jadi si prasa itu memiliki makna dari pembentukan kata awalnya. Itu contohnya ya. Nah, kita lanjut ke jenis-jenisnya. Nah, di bahasa Indonesia itu sebenarnya pengertian makna itu, jenis makna itu sebenarnya banyak. Cuman sebagian besar yang akan dibahas itu pasti ini. Denotatif, konotatif, gramatikal, asosiatif, leksikal. Nah, kita ke, ini kecil ya, kita gedein dulu deh. Nah, kita ke denotatifnya dulu. Nah,
Denotatif, jenis yang pertama adalah makna denotatif. Sebuah kata akan mengandung kata denotatif apabila kata itu mengacu atau menunjukkan arti atau juga makna yang sebenarnya. Kata yang mengandung makna denotatif atau denotatif ini biasanya digunakan dalam bahasa ilmiah. Jadi denotatif itu makna yang sebenarnya. Jadi makna dasarnya yang berdasarkan KBBI. Misal kucing tuh maknanya apa sih? Kayak gitu. Terus hewan itu maksudnya apa sih? Nah, kayak gitu. Jadi makna yang sebenarnya itu jadi memiliki makna yang tidak jauh dari konteksnya gitu. Terus kita lanjut ke konotatif. Nah, kalau konotatif itu kebalikan dari denotatif, merupakan makna tidak sesuai dengan makna leksikalnya. Kata yang mengandung makna kias atau bukan yang sebenarnya makna konotatif biasanya sering dijumpai pada sebuah pantun, cerpen, dan beberapa karya seni dan sastra lainnya. Nah, kalau denotatif di penggunaan penulisan itu sering digunakan karena ya maknanya yang sebenarnya. Kalau konotatif itu biasanya sebagai bahasa kiasan atau kata kiasan. Biasanya munculnya seringnya di puisi. Kalau misalnya kalian pengen tanpa konotatif atau kiasan itu biasanya yang lebay-lebay. Pokoknya konotatif itu yang lebay-lebay aja. Kayak misalnya gini contohnya. Kekasihku secantik rembulan yang sangat bercahayanya menembus ke dalam bumi. Itu lebay kan? Konotatifnya maksudnya ceweknya itu cantik kan? Cantiknya itu mungkin melebihi cewek lain. Misal, itu hanya contohnya ya. Jadi si maksud rembulannya itu bukan sebagai bentuknya ceweknya itu kayak rembulan kan, tapi kecantikannya kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Ketika konotatif itu kebalikan dari notatif. Nih, biar kalian nggak bingung, denotatif itu sesuai KBBI ada maknanya. Kalau konotatif itu bahasa yang lebay, kiasan yang maknanya itu mengibaratkan sesuatu. Kayak gitu. Kita lanjut ke gramatikal. Nah, tadi udah dibahas kan gramatikal, sedikit dibahas di prasa sama klausa. Nah, di sini penjelasannya gramatikal adalah makna kata yang diperoleh dari hasil peristiwa atau konteks tata bahasa. Istilah gramatikal dari kata grammar yang artinya tata bahasa. Makna gramatikal sebagai hasil peristiwa tata bahasa ini sering disebut juga sebagai nosi. Nah, gramatikal tuh biasanya contohnya kayak gini. Tadi udah ada kan di prasa sama klausa. Nah, kalau si gramatikal itu biasanya yang dipertanya di bahasa Indonesia sering disebutkan itu karena si fungsinya ini sebagai penyempurna suatu makna. Kita kasih contoh deh ya si gramatikal tuh bentar. Nih, contohnya kayak gini. Kata jalan. Coba. Ini kalau di gramatikal bisa jadi memiliki banyak makna. Jalan-jalan maknanya apa coba? Refreshing. Liburan. Tuh. Terus kalau jalan keluar maksudnya apa? Maknanya apa coba jalan keluar? Memberikan solusi mungkin. Nah, betul. Betul. Jadi gramatikal itu ada 2 proses atau 3 proses pembentukan bahasa yang maknanya bisa berbeda. Nih, kata pembentuknya awalnya jalan. Jalan memiliki makna. Terus ditambahin lagi kata jadinya ini sebutnya apa? Ini disebutnya reduplikasi karena jadinya ada 2 kata. Pembentukan dari kata dasarnya jadi 2 kata jalan-jalan. Ini tadi katanya refreshing, jalan-jalan, itu betul. Terus jalan keluar, tadi yang jawab solusi, betul. Terus ada lagi kepala. Coba contohnya apa? Kepala negara, Kak. Tuh, terus ada lagi? Kepala rumah tangga. Tuh, Kepala keluarga. tuh. Itu maknanya beda-beda kan? Nah, gramatikal itu kayak gitu. Jadi ada proses yang memang ada penambahan kata atau infinitas atau partikel. Keras kepala masuk nggak, Kak? Masuk.
Pinter. Ngerti ya gramatikal? Siap, Kak. Keren. Tadi yang nosi itu apa artinya ya kayak? Apa? Nosi itu nosi yang tadi. Nosi. Iya. Kepala batu, kepala betul. Nah, ini sebutnya gramatikal ya. Bentar ya. Kepala sekolah masuk juga ya? Masuk. Karena memiliki makna sendiri. Jadi si gramatikal itu gimana ya? Mengalami proses penambahan atau pengimbuhan, pengulangan atau pemajemukan. Nah, pemajemukan itu kayak ini. Misalnya ada kepala batu, keras kepala. Jadi ada kata yang emang memiliki pembentukan makna selanjutnya gitu. Dari kata awalnya apa? Ditambahin kata atau imbuhan partikel itu jadinya kata makna yang lain. Ini nosi ya. Nah, biasanya di TWK itu pasti yang dipertanyakannya itu kayak gini, tentang makna gramatikal. Karena kalau misalnya di notasi konotasi itu, menurut saya itu apa ya, mudah gitu. Maksudnya mudah itu karena makna yang sebenarnya itu ya kata benda, kata kerja. Oh, kalau misalnya kata konotasi kiasan itu seperti ini, kayak gitu. Jadi untuk gramatikal, nah kalau gramatikal itu ada proses menulis atau proses kita memahami suatu bacaan yang ditambahkan sesuatu, maksudnya proses ya, ini sebutnya proses gramatikal. Jadinya kita harus memahami akan makna ini kayak gitu. Nah, nosi itu maksudnya terkandung dalam suatu kalimat. Jadi dalam satu kalimat, dalam maksud kalimat itu si maksud katanya itu apa sih gitu. Pemakaian si katanya itu untuk apa sih gitu. Ngerti nggak? Nosi itu bagaimana Paham nggak? Paham. Siap, siap. maksud yang terkandung dalam, ngerti Kak, ya yang kata paham itu pakai P atau pakai F? paham. Karena itu termasuk di kata baku, paham itu pakai P. Tapi karena tidak bakunya itu F. Nah, kalau di bahasa baku, kita lihat dulu maknanya. Maknanya itu lebih condong ke kata tidak baku kan. Kalau misalnya paham, jadinya kata tidak baku gitu. Kalau ditulis dalam bahasa sehari-hari, penggunaan pakai P. Itu kalau misalnya ditulis secara tertulis, ditulisnya F. Tapi tergantung itu si konteks bacaannya itu mau untuk apa gitu, ngerti nggak? Maksudnya misalnya kamu mau nulis nih surat untuk suatu instansi misalnya atau lembaga yang emang harus baku banget. Nah, baru menggunakan kata si paham itu pakai F. Kayak gitu. Nah, ini kita lanjut ya ke makna asosiatif. Bahin dulu. Nah, kalau asosiatif juga ini sering muncul. Biasanya sama kayak idiom. Nih, kelihatan ya. Nah, loncat-loncat. Nah, asosiatif. Asosiatif adalah makna yang mencakup dari keseluruhan hubungan makna dengan nalar yang ada di luar bahasa. Maksudnya, si asosiatif itu bisa diterima oleh semua masyarakat atau tidak sama sekali. Karena adanya unsur proses dari bahasa daerah lalu dimaknakan sebagai bahasa Indonesia dengan makna tertentu gitu. Berarti bisa jadi nggak baku ya kayak kalau itu Iya. ya. Makna ini berhubungan dengan masyarakat, di mana masyarakat itu adalah sebagai pemakai bahasa pribadi, pemakai bahasa, perasaan, pemakaian bahasa, nilai-nilai masyarakat, pemakai bahasa, dan perkembangan dan kata sesuai dengan kehendak pemakai bahasa. Misal, kalau makna di Indonesia nih, karena udah pada tahu, makna melati itu apa? Coba. Bisa diulang nggak? Ini ya, makna asosiatif. Maksud dari bunga melati itu apa maksudnya? Di Indonesia ya khususnya. Melati. Simbol dari melati, coba. Ada yang tahu? Masa Aku Pangkat polisi mungkin Kak. Coba melati. bunga warna putih, Kak. Boleh, penyebutan warnanya boleh warna putihnya.
Nih, kalau di Indonesia ada di beberapa kepercayaan atau misalnya penerimaan makna dalam melati itu kesucian, mistis, atau sebagai kalau di Sunda nih, khususnya melati itu sakral akan sesuatu pernikahan kalau wanita itu perawan, misal ya. Jadi ada beberapa yang emang konteksnya sesuai dengan penerimaan masyarakat itu sendiri. Misalnya ini contoh, di Jawa ternyata melati itu dinilainya mistis gitu, misal. Tapi kalau misalnya di daerah Sumatera, misal melati itu maknanya ya warna putih sebagai kesucian. Bisa jadi kayak gitu. Jadi tidak semua masyarakat Indonesia itu bisa nerima si maknanya itu, betul nggak? Di Sunda melati itu sakral karena pernikahan. Belum tentu di Kalimantan, di Papua melati itu bisa memaknai itu. Paham kan makna Benar-benar. asosiatif? Paham? Benar-benar. Ah, Paham. Oke. Ya, Kalau di tempatku kayaknya melati lebih ke mistis deh. Nah, kayak gitu. Karena lebih di kayak ke kuburan gitu. Betul ya. Jadi Wangi-wangian. Ya, atau kayak lewat kuburan tuh kayak bau-bau melati. Ya gitu-gitulah. Nah, jadi kadang melati juga divisualkan sebagai yaitu mistis karena baunya. Tapi kalau misalnya di tanah Sunda, melati itu beda lagi karena bentuknya yang bagus, misal jadinya melambangkan sosok wanita kayak gitu. Ada lagi mau ngasih contoh tentang asosiatif? Seru ya belajar makna. Seru-seru. Mudah dipahami sih. Ada yang mau ngasih contoh lagi tentang asosiatif? Coba banyak Buat kan? Ada yang mau contoh nih, kayak saya kasih contoh lagi ya. Kalau buat tangan Buah tangan itu maksudnya ke perasa. Itu lebih ke konotatif ya buah tangannya. Ya, maknanya oleh-oleh kan, itu jadi perasa. Iya. Itu tuh kayak gini, misalnya burung merpati, simbolnya sebagai apa? kesucian juga kan. Iya, kayak gitu. Ada yang kesucian, ada sebagai contoh pasangan. Karena biasanya merpati itu kalau diterbangin balik lagi ke awal kan. Nah, kayak gitu. Pokoknya asosiatif itu kayak gitu. Ada yang emang diterima oleh kita, ada juga yang tidak diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Karena ini luas, asosiatif itu jangkauannya, jadi kadang tidak dibahas juga karena memberatkan. Maksudnya memberatkan itu dalam soal itu tidak mungkin yang mengerjakan soal itu semuanya orang Sunda, misal. Semuanya orang Jawa, tidak mungkin kan? Sedangkan yang membuat soal itu pasti hanya satu instansi atau satu lembaga gitu. Paham kan? Jadi si asosiatif itu Paham. sebagai pengenalan bagaimana sih kalian mengenal makna dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau di Sunda tuh banyak asosiatifnya. Cuman karena tidak semua orang juga bisa menerima asosiatif makna Sunda itu kayak gitu. Lanjut ya. Kita ke makna leksikal. Makna leksikal adalah makna seperti yang terdapat seperti dalam kamus. Istilah leksikal berasal dari leksikon yang artinya kamus. Makna kata yang sesuai dan berdasarkan dengan kamus inilah yang disebut dengan kata yang memiliki makna leksikal. Nah, ini tuh leksikal tuh maksudnya sama kayak denotatif itu. Jadi makna sesungguhnya atau makna dasarnya, makna yang sebenarnya memiliki makna dalam KBBI, dalam kamus. Jadi benar-benar maknanya tuh sesuai acuan kamus gitu kalau leksikal itu. Nah, biasanya leksikal itu juga bisa jadi hadir dalam soal atau tidak karena leksikal itu termasuk makna yang mudah. Karena ya contohnya tuh mudah kayak misalnya gini. Ada dalam satu kalimat penyebutan tentang benda elektronik, misal disebutin makna dari laptop adalah, nah biasanya kayak gitu. Misal laptop merupakan sebuah alat, nah kayak gitu. Jadi leksikal itu jarang muncul juga. Kalau misalnya dalam soal itu biasanya yang muncul itu gramatikal, idiom, karena idiom juga banyak, di bahasa Indonesia banyak tentang idiom, prasa juga bisa jadi dalam maksudnya ke makna. Lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke macam-macamnya. Jadi tadi ada jenisnya, ini macam-macamnya. Sebenarnya sama aja. Nah, kalau di jenis-jenis makna itu sebenarnya banyak ada tentang makna emotif. Nah, makna emotif itu makna emosi manusia kita. Kayak kalau misalnya senang itu gimana sih dimaknainya, kalau sedih itu gimana sih dimaknainya, kayak gitu. Kalau sekarang nggak termasuk dalam soal karena makna emotif itu rancu. Jadi tidak semua orang bisa, maksudnya bisa semua orang bisa menjawab tentang
Kalau bahagia itu misal ditunjukkan dengan apa, sedih itu apa. Nah, karena itu terlalu mudah dan rancu, jadinya jarang hadir gitu makna emotif itu. Terus ada lagi makna eh, referensial tuh banyak di bahasa Indonesia. Kalau misalnya kalian pengen tahu itu banyak ya jadi makna bahasa Indonesia. Kita lanjut ke macam-macamnya dulu aja. Nah, di sini pertama ada makna istilah. Makna istilah adalah makna yang jelas, pasti, tidak meragukan. Makna istilah ini digunakan pada bidang keilmuan atau suatu kegiatan tertentu saja. Seperti contohnya, dalam bidang kedokteran, makna dari tangan dan lengan itu berbeda. Nah, biasanya makna istilah itu penggunaannya ada di buku pelajaran IPA, fisika, kimia, biologi. Karena istilah penggunaannya itu kadang beda kan. Ini contohnya tadi aja, di kedokteran katanya tangan dan lengan itu berbeda. Tapi kalau kita sebagai orang yang mau maknanya sama ya udah kan, tangan ya tangan aja gitu kan, lengan ya tangan gitu. Beda lagi di kedokteran, telinga, daun telinga itu beda gitu. Daun telinga itu apa sih, telinga itu apa, kayak gitu, paham ya? Lanjut ke idiom. Nah, idiom itu salah satu makna yang sering dan banyak banget muncul di soal, karena idiom ini makna yang tidak dapat diartikan secara harfiah, baik dalam bentuk unsurnya, gramatikal, dan leksikalnya. Jadi si idiom ini kenapa sering muncul? Karena banyak. Contohnya itu banyak. Idiom biasanya apa ya, penggunaan istilahnya juga enak gitu buat dibicarain. Misalnya kayak tadi buah tangan. Nah, itu tuh termasuk idiom, termasuk juga keprasa sebenarnya. Tapi kalau misalnya di Indonesia si makna ini yang lebih banyaknya yang dibahasnya itu idiom. Seperti contoh, menjual rumah dan menjual gigi. Menjual rumah berarti orang yang menjual rumahnya akan mendapatkan uang dan orang yang membeli rumahnya. Sedangkan menjual gigi bermakna tertawa dengan keras sekeras-kerasnya. Jadi si idiom itu kadang enak gitu pengucapannya. Misalnya kayak gini, kamu orangnya kambing hitam banget sih. Enak kan? Maksudnya kambing hitam itu yang suka mencari masalah ke orang yang tidak salah, terus sering bikin hal yang kita bikin berantem sama orang lain kayak gitu kan. Terus misalnya tadi ada proses gramatikal sebelumnya, kepala batu. Kamu batu banget sih gitu kan. Tapi jarang juga disebutin dua katanya gitu. Terus misalnya contohnya apa lagi ya? Banyak pokoknya idiom itu makanya sering dipertanyakan dalam soal. Tapi nggak langsung nanya ke maksud kepala batu enggak, tapi biasanya ada 2 atau 3 kalimat. Jadi biasanya menceritakan dulu sesuatu. Misal pada pagi hari Edo membersihkan, sedangkan Eva sangat berat tangannya. Maksud berat tangannya itu apa? Gak mau bantuin kayak gitu. Misalnya ternyata Edo itu sangat ringan tangan. Nah kayak gitu. Jadi biasanya si soal idiom itu terdiri dari kalimat atau paragraf dulu. Nah lalu dipertanyakan. Nah, kalau misalnya si soalnya baik, biasanya si idiomnya itu digaris miringin. Kalau baik, jadi kita nggak usah nyari satu-satu. Jadi, oh ternyata yang dicari itu misal ringan tangan. Ringan tangan berarti suka membantu, kayak gitu. Contoh idiom tuh banyak pokoknya. Ada yang masih contoh nggak? Daun muda itu idiom. Terus, apa lagi ya? Meja hijau idiom. Kepala batu idiom. Ada yang mau kasih contoh lagi? Perawan tua, Kak. Daun pintu nggak ada maknanya, Kak. Apa? Perawan tua. Betul, perawan tua ada maknanya. Berarti orang yang belum nikah-nikah. Ada pokoknya idiom itu banyak. Jadi makanya di soal bahasa Indonesia itu orang-orang yang dalam jenis makna banyaknya nyebut bikin soalnya di idiom karena idiom banyak gitu. Di idiom banyak maknanya yang bisa kita ketahuin dan cari. Ngerti ya? Kak, bujang lapuk masuk kah? Apa? Bujang lapuk masuk kah? Bisa jadi. Maknanya apa berarti? Kayak gitu pokoknya kalau misalnya ada maknanya berarti itu idiom gitu. Panjang tangan tuh idiom nggak? Apa? Iya, panjang tangan, panjang tangan idiom itu orang yang suka mencuri. Ringan tangan itu maknanya orang yang suka membantu. Berat tangan itu tidak suka membantu, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Terus ringan tangan juga ada 2 makna sebenarnya. Ringan tangan itu ada yang suka membantu, ada yang suka mukul. Kamu ringan tangan banget sih. Aku jadi sakit. Nah, rendah hati itu idiom. Panjang kaki gak ada. Gak ada maknanya. Kaki, Panjang kaki jerapah kali ya. angkat Tikus kaki. Hati itu maknanya berarti suka menolong. Kalau tinggi hati itu ada juga sombong kayak gitu. Pokoknya seru kalau misalnya tentang idiom. Kalau ada soal di idiom gitu ya, karena maknanya nggak beda jauh gitu dari makna awalnya. Patah hati ada maknanya putus.
Kita lanjut ya. Kita lanjut ke peribahasa. Nah, makna peribahasa adalah makna yang masih didapat dicari atau diketahui unsur-unsurnya. Hal ini dikarenakan terdapatnya asosiasi antara makna yang sebenarnya atau makna asli dengan makna peribahasa. Contoh, lebih besar pasak daripada tiang. Artinya lebih besar pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan yang didapatkan. Dapat dilihat dari makna kata lebih besar, hal itu sama seperti makna aslinya. Contohnya peribahasa itu ini dipelajarin dulu banget waktu SMP. Waktu masih KTSP atau Kurtilas, peribahasa itu masih dipelajarin gitu. Kalau sekarang sangat disayangkan peribahasa itu kurang dipelajari gitu. Padahal peribahasa itu kalau dulu di soal-soal SNBT, tes-tes beberapa tes itu sering dibahas gitu. Tapi sayang banget, gak tahu kenapa sekarang peribahasa nggak dimasukin ya. Mungkin karena itu ada beberapa proses seperti yang tadi ya, asosiatif itu nggak semua masyarakat bisa menerima gitu. Peribahasa tuh kayak misalnya banyak, kalau misalnya kalian tahu kayaknya yang paling sering disebut tuh dengan dijingjing berarti pikul, yang kayak gitu sih. Tong kosong bunyinya nyaring, yang kayak gitu, tahu kan? Tong kosong bunyinya nyaring berarti orangnya nggak nyambung, ditanya apa jawabnya apa. Terus kalau misalnya kita lagi bahas apa dia malah marah kayak gitu. Terus dengan dijingjing berarti pikul, terus apalagi ya 1 pulau 3 pulau tuh yang kayak gitu. Tahu kan? Pokoknya sayang banget sih ini peribahasa jadi nggak dibahas gitu. Nah betul, air susu dibahas air tuba. Pokoknya padahal peribahasa itu salah satu yang menurut saya ya, salah satu penyampaian makna yang akan banyak memberikan kita tata pembendaharaan kata yang banyak gitu. Karena dari peribahasa ini banyak kata-kata yang kita tidak tahu awalnya bakal kita tahu dari penyampaian makna tersebut kayak gitu. Nah, betul, menyelam sambil minum air. Biasanya maknanya kita kerja sambil kerja lagi, atau kita sekolah sambil sampingan sekolah lagi, atau bimbel gitu. Betul, baru kita dulu bersenang-senang kemudian. Nah, kayak gitu seru kan? Jadi amat sangat disayangkan gitu. Sekarang peribahasa nggak dipelajarin gitu. Udah itu. Ini mah kayaknya peribahasanya lebih ke nyindir gitu ya. Udah itu berputar, makanya kamu tuh jangan sombong. Jadinya kan sekarang gini. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, betul. Pokoknya seru sih, menurut saya peribahasa itu salah satu pembelajaran makna yang mencakup banyak gitu. Selain kita belajar tentang prasa, klausa, makna, tata kata, kita banyak belajar gitu. Di konjungsi juga diperbahasakan. Jadi ada beberapa banyak kosakata yang dipelajari gitu. Bagi bumi dan langit, betul. Banyak pokoknya. Kau dan aku bagikan bumi dan langit. Ada udang di balik batu, nah betul itu paling sering disebutin. Ada udang nih di balik batu, kamu nyimpen rahasia ya, kayak gitu. Ada gula, ada semut, betul. Misalnya, wah, Ayu sama Eka mah kayak ini ya, kayak anjing sama kucing berantem terus, kayak gitu. Ada uang di balik saku. Seru ya pokoknya belajar bahasa. Pokoknya buat rekan-rekan kalau misalnya pengen tahu tentang makna itu banyak di bahasa Indonesia, tapi sangat disayangkan sekarang yang hanya dipertanyakan itu idiom, frasa, gramatikal. Kita setidaknya kita mengetahui lah ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Udah jam 10 ya nggak kerasa. Ke konjungsi. Nah ini konjungsi itu sebenarnya hal yang mendasar di bahasa karena konjungsi itu hanya sebagai bukan penunjang sih, sebagai pelengkap dalam kalimat atau frasa dan klausa gitu. Nah ini pengertiannya, kecilin dulu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antara antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Nah memang dari sini pasti kalian langsung bingung gitu. Maksudnya antar kata itu apa sih? Antar klausa itu apa sih? Antar kalimat itu apa sih? Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa, dan frasa. Ini salah, harusnya frasa. Heko rasa, frasa. Atau kalimat dengan kalimat. Nah maksudnya dalam konjungsi itu, nggak semua konjungsi bisa dipergunakan dalam suatu kalimat. Misalnya, kata yang itu penyebutannya untuk apa sih? Kata sedangkan itu sebenarnya untuk apa sih penggunaannya? Kata dan itu sebenarnya harusnya digunakan untuk apa? Ngerti nggak? Jadi si konjungsi ini tidak semua kata bisa digunakan kata yang, kata konjungsi dan, kata konjungsi selain itu juga termasuk dalam
pembentukan apa? Antar kata atau antar kalimat. Kalau antar kalimat biasanya penyebutannya untuk kata yang dan terus misalnya, nah kayak gitu. Jadi konjungsi itu si fungsinya itu juga berbeda kalau kegedean gini kali ya cukup ya. Nah kita lanjut dulu ya. Nah ini jenis-jenisnya. Jadi konjungsi itu apa ya? Pokoknya kalau di Indonesia itu banyak aturan intinya ya. Jadi kalau misalnya kita pengen nulis yang itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Nah kalau misalnya kawan-kawan masuk perguruan tinggi, bikin skripsi, nah pasti diperhatikan gitu si konjungsinya itu. Ini penyebutan yang dan itu gimana sih kayak gitu. Dan konjungsi itu banyak kan jenisnya. Nah kita langsung masuk ke jenisnya. Di sini ada 4. Yang pertama kekecilan ya, ada konjungsi koordinatif. Mana ini? Nah, ini ya. Nah, gini aja. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki satu sintaksis yang sama. Contohnya adalah dan, atau, dan tetapi. Konjungsi koordinatif agak berbeda dengan konjungsi lain karena fungsinya tak hanya menghubungkan klausa, namun konjungsi ini juga dapat menghubungkan kata. Nah, konjungsi koordinatif itu yang paling sering digunakan oleh kita karena sangat mendasar. Kata dan, atau, tetapi, biasanya tulisnya untuk apa? Penyebutan misalnya ada 2 subjek, 2 kata kerja, 2 kata benda yang harus dipisahkan dengan kata dan gitu. Misal tadi aku dan kamu, bumi dan langit, itu harus dipisahkan pakai dan. Atau juga kayak gitu ya. Terus nomor 2, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan. Contohnya adalah baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, sedemikian, sehingga, entah, dan jangankan, ataupun. Jadi si konjungsi itu, si tadi kan partikel tuh ada pun, tapi di sini pun juga bisa jadi konjungsi. Tapi si konjungsi pun itu jarang muncul, maksudnya jarang bertanyakan si punnya. Tapi biasanya konjungsinya itu yang dipertanyakan penyebutan apakah si kedudukan konjungsi ini sudah sesuai belum dari kalimatnya gitu, dari si paragrafnya. Ingat ya, kalau dalam Indonesia itu paragraf kohesi dan koherensinya itu harus sesuai, harus nyambung, satu kesatuannya tuh harus kalimat itu harus padu gitu. Jadi kenapa konjungsi di sini dipelajarin? Karena rekan-rekan biar tahu, oh ternyata penyebutan dan itu sering digunakan karena dia itu untuk menghubungkan dua unsur. Oh, korelatif itu ternyata untuk menghubungkan suatu frasa atau klausa. Karena ada kata, karena contohnya itu maupun, tidak hanya, meskipun, tetapi, kayak gitu. Terus lanjut ya. Terus ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari induknya. Nah, ini biasanya ada di induk sama anak kalimat. Kayak gini misalnya contohnya. Sama aja sih sama kayak yang korelatif. Aku sedang memasak, sedangkan, nah si sedangkannya ini sebagai konjungsi. Sedangkan adik mencuci pakaian, kayak gitu. Aku sedang memasak, sedangkan adik mencuci pakaian. Jadi sesedangkannya itu untuk memisahkan kan, memisahkan mana yang anak kalimat, mana yang induk kalimat. Kalau induk kalimat tadi si akunya sedang memasak. Kalau si anak kalimatnya itu ada konjungsi, ada si sedangkan. Jadi si anak kalimat itu, si yang ada konjungsinya itu bisa dihapus karena induk kalimatnya udah komplit, udah ada si subjek sama predikat. Ngerti ya? Terakhir, konjungsi antar kalimat. Nah, biasanya di salah satu soal atau beberapa soal itu si antar kalimat dipertanyakan. Misalnya kayak gini, manakah konjungsi antar kalimat yang sesuai di bacaan tersebut? Atau sebutkan konjungsi antar kalimat yang ada di kalimat atau paragraf atas. Biasanya kayak gitu. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain.
posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya tulis dengan huruf kapital. Contohnya, konjungsi antar kalimat adalah biarpun, sedemikian, begitu, meskipun, demikian, begitu, kemudian, sudah itu, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, tetapi, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, dan karena sebelum itu. Jadi di sini rekan-rekan maksudnya tahu kalau misalnya konjungsi itu ada banyak jenisnya dan penempatan penulisannya itu harus sesuai dengan apa kalimat pembentuk atau penyebutan awalnya itu bagaimana. Oh, ternyata di awal kalimat itu gak boleh ada konjungsi, kecuali misalnya awalnya itu ada kata, misalnya kalau di antar kalimat itu ada kata si oleh karena itu nih, contohnya. Gak boleh ada di awal, karena itu udah termasuk konjungsi kan. Gak mungkin dalam suatu kalimat itu si oleh karena itu jadinya kapital. Ngerti nggak? Maksudnya oleh karena itu tiba-tiba jadi di awal itu jadi di awal karena si oleh karena itu fungsinya gimana sih gitu kan? Fungsinya untuk menyebutkan apa sih? Untuk menjelaskan apa sih? Karena si konjungsi antar kalimat itu biasanya ingin menjelaskan sesuatu setelah induk kalimat menerangkan sesuatu. Misalnya kayak gini. Salah satu penyebab, nah ini bisa jadi contoh yang sering muncul sih ya. Salah satu penyebab global warming atau pemanasan adalah bla bla bla. Oleh karena itu, nah biasanya rekan-rekan itu nggak fokus ke konjungsi oleh karena itu karena dia masuknya di antar kalimat, jadinya kayak udah melebur jadi kalimat gitu. Oleh karena itu kita harus menjaga dan, nah kita tuh biasanya fokus ke dannya. Sedangkan yang dipertanyakannya itu antar kalimatnya, konjungsi antar kalimatnya. Jadi di sini teman-teman tahu kan ternyata oleh karena itu sedemikian sesungguhnya itu termasuk konjungsi antar kalimat. Jadi nggak bingung lagi gitu. Jadi nggak fokus ke konjungsi dan yang doang gitu. Karena pasti teman-teman tahunya konjungsi itu dan yang, sedangkan gitu kan. Ya gak. Tetapi kemudian biasanya rekan-rekan cuman kenal di gitunya aja gitu. Jadi sekarang udah bisa tahu bahwa oh ternyata konjungsi antar kalimat itu sebenarnya biasanya melebur di kalimat itu pengecuh gitu. Kayak gitu. Jadi, nah di sini rekan-rekan udah tahu bahwa penulisan dan membaca di dalam literasi TWK itu sedetail ini gitu, yang dipertanyakan dan difokuskan yang harus kita pahami. Selain dari maknanya, tadi kita belajar makna kan, selain kita belajar makna, ternyata kita juga harus fokus ke bagaimana penulisan yang ingin disampaikan dalam soal gitu. Ingat ya, di bahasa Indonesia itu jangan terkecoh dengan paragraf yang panjang, tapi fokus ke pertanyaannya dulu. Kalau misalnya udah paham dalam pertanyaannya, nah rekan-rekan bisa langsung menjawab apa yang dipertanyakan dalam pertanyaannya. Kalau misalnya sekiranya udah paham dengan soal itu, nah bisa langsung pahami tentang bacaannya. Nah terus dalam soal itu biasanya yang mengecek tuh yang tadi, misalnya konjungsi antar kalimat yang karena ada kata dan, jadi fokusnya ke dan. Padahal enggak, yang ditanyakannya itu bukan tentang dannya, tapi si konjungsi yang menjelaskan tentang antar kalimatnya gitu. Jadi terus kalau di bahasa Indonesia kata kecuali selain itu perhatikan lagi yang dipertanyakannya itu apakah kecualinya atau selain itunya gitu. Yang benar atau yang tidak benarnya yang dipertanyakan. Seperti itu. Materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang bertanya dulu? Kak boleh bagi itunya gak Kak? PPT-nya Kak? Oh, kalau bagian PPT nanti Kak Isan yang jelasin. Oke, kalau nggak ada yang pertanyakan, aku bakal balikin ke Kak Isan. Kak Isan mau nambahin? Makasih ya semuanya yang udah merhatiin. Makasih ya Kak. Iya, Kak. Gak ada yang mau tanya? Karena udah ya tadi di sesi penyampaian, karena udah ada yang nanya gitu.
Ada yang nanya, jadi mungkin terjawab ya. Nah, pokoknya kalian di bahasa Indonesia itu jangan bingung dengan bacaannya. Maksudnya, duh bingung nih bacaannya banyak banget, panjang banget. Gak apa-apa, yang penting kalian paham akan isinya dan bagaimana, apakah penulisannya itu, karena nih ya, di TWK itu kalian udah meningkatkan semua pelajaran dari SD, bahkan SMA itu bakal dimuat gitu di soal TWK. Jadi, di sini kawan-kawan bukan dinilai lagi seberapa paham tentang materinya, ingat, tapi sebagaimana kita memahami akan apa yang dipertanyakan soalnya gitu. Terus pernah juga saya memberikan tips bagaimana mengerjakan isi TWK itu seperti apa. Fokus akan soal, ingat ya, fokus akan soal. Kalau di bahasa Indonesia itu harus lebih teliti lagi, jangan terkecoh dengan paragraf yang panjang. Semangat ya semuanya. Iya, sama-sama. Jangan lupa follow Korea Digital di Instagram dan channel YouTube-nya jangan lupa di-subscribe. Makasih ya. Semangat semua untuk happy weekend. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iin atas waktunya ya. Room Zoom akan Abang tutup. Untuk materi nanti bisa di grup premium ya, di grup berbayar. Untuk Latsol paling baru Abang share besok sore ya. Besok sore akan ada Latsol, sama untuk recordnya baru Abang share di besok siang.